Ternyata ada loh plot twist di dunia nyata. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 plot twist yang terjadi di kehidupan nyata. Di daftar ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa tak terduga dan mengejutkan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Nomor 10. Pembalas dendam Caesar. Coba bayangin kamu seorang bajak laut, mengarungi lautan yang luas dan menculik orang untuk mendapat uang tebusan. Lalu suatu saat korbanmu tidak sedih, bahkan bilang tebusannya terlalu rendah untuk dia. Lalu lucunya dia mulai berteman denganmu dan teman-teman bajak lautmu. Seakan-akan dia memperlakukanmu sebagai bawahan daripada penculik. Bahkan mengancam kalau dia akan membunuhmu. Aneh nggak sih orang diculik bersikap kayak gini? Tapi kalau yang kamu culik adalah seorang bangsawan bernama Julius Caesar, hal itu lebih jadi masuk akal sih. Setelah sekitar 1 bulan, tebusan Caesar dibayarkan dan dia menepati janjinya. Dia mengumpulkan pasukan untuk menangkap para perompak itu dan mulai membunuh mereka. Nomor 9. Paranoia Hemingway. Ernest Hemingway adalah seorang penulis Amerika yang terkenal, tapi dia juga seorang tentara dan bahkan pernah bekerja dengan FBI. Mengingat waktunya dihabiskan di Kuba, dia sangat berjasa membantu pemerintah Amerika Serikat. Hemingway awalnya tidak terkesan dengan organisasi tersebut, tapi cemoohnya berubah menjadi ketakutan seiring berjalannya waktu. Di tahun-tahun terakhirnya, Hemingway yakin kalau FBI mengawasinya, mengikutinya kemanapun dia pergi, dan juga menyadap kamar rumah sakitnya. 20 tahun setelah kematiannya, Freedom of Information Act mengungkap kebenaran. FBI benar-benar mengikuti dan memantau Hemingway, terutama karena dukungannya terhadap rezim Castro di Kuba. Nomor 8. Perubahan strategi. Miyamoto Musashi adalah salah satu pendekar Jepang paling terkenal yang pernah hidup. Tidak terkalahkan bahkan melawan 61 orang. Untuk daftar ini, kita hanya membahas beberapa di antaranya. Pada tahun 1604, Musashi menantang Yoshioka Seijuro, master dari sekolah Yoshioka, untuk berduel. Meskipun datang terlambat seperti kebiasaannya, Musashi mengalahkannya dan membuat Seijuro cacat. Yoshioka Seijuro. Pewaris sekolah putra Seijuro yang berusia 12 tahun menantangnya, tapi dia mengumpulkan sekelompok pria bersenjatakan pedang, busur, dan senjata lainnya untuk menunggu Musashi Miyamoto yang selalu datang terlambat. Yang mengejutkan, Musashi ternyata datang lebih awal untuk perubahan strategi dan menyergap kelompok itu dan berhasil membunuh mereka semua dan melarikan diri. Nomor 7. Mata-mata yang ambigu. Chevalier d'Eon adalah tentara dan mata-mata Prancis. D'Eon menyamar kerja di Rusia dan Inggris, dan penyamaran itu dibantu oleh penampilan androgini. Bahkan ada taruhan tentang jenis kelamin D'Eon yang sebenarnya. Mata-mata misterius itu akhirnya diidentifikasi sebagai perempuan yang telah mempertahankan penampilan laki-laki sampai Louis D'Eon de Beaumont, ayah D'Eon, dapat warisan dari mertuanya. D'Eon dipaksa mengenakan pakaian wanita setelah pernyataan ini. Tapi di cerita lain, otopsi mengungkapkan bahwa D'Eon mungkin terlahir sebagai intersex, yang akan menjelaskan androgini dan tokoh yang menarik ini. Nomor 6. Peralihan anti korupsi. Chester A. Arthur memulai karir di bidang politik sebagai poster boy untuk faksi pendukung Partai Republik. Sebagai grup, mereka lebih menyukai pemberian posisi pada teman dan orang terdekat daripada prestasi. Secara alami, orang-orang panik saat James Garfield yang lebih moderat dibunuh, dan pembunuhnya menyatakan dukungannya untuk Star Wars dan Arthur. Lalu Arthur mengejutkan semua orang dengan mendukung reformasi bahwa posisi pemerintah yang diamanatkan jatuh ke tangan mereka lah yang paling memenuhi syarat dengan menandatangani Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil Pendleton. Menjadi politisi bermuka dua berhasilkan menguntungkan semua orang. Arthur didn't have an impressive presidency, but it was more than competent. And considering how it started, that's impressive. Nomor 5. Eksperimen perang dingin menciptakan monster. Akhir tahun 50-an, psikolog Harvard Henry Murray melakukan eksperimen pada siswa sebagai bagian dari program pengendalian pikiran CIA Project MKUltra. Henry Murray was using students to study the effect of stress. He did that by subjecting them to long periods of intense interrogation designed to break down their egos, to break down their confidence. Eksperimen itu sengaja dibuat brutal dan meruntuhkan keyakinan para subjek dan membuat mereka mempertanyakan semua yang pernah mereka yakini. Salah satu subjeknya yang masih di bawah umur saat itu digunakan sebagai kontrol dan diberi code name Lawful
seorang anak pintar yang kemudian menjadi asisten profesor matematika di UC Berkeley. Artinya dia udah meninggalkan trauma masa lalunya kan? The boy codenamed Lawful recorded higher stress levels under questioning than any other participant. Namun pada tahun 69, dia tiba-tiba mengundurkan diri dari Berkeley dan tinggal di kabin terpencil di Montana menjadi pendeta. Dia mulai mengirimkan bom ke maskapai penerbangan dan universitas. Kalau kamu belum nebak, Lawful adalah Ted Kaczynski yang lebih dikenal sebagai Una Bomber. As a young man, he was so conventional that he was codenamed Lawful. But the FBI now calls him Unabomber. His real name, Ted Kaczynski. Nomor 4, pengulangan yang meluncurkan Perang Dunia. Awal abad 20, Austria-Hongaria menduduki Bosnia-Herzegovina yang saat itu merupakan bagian dari Serbia. Tentu Serbia pasti kesal, karena itu militer Serbia berencana membunuh Arkiduk Franz Ferdinand saat dia mengunjungi Sarajevo untuk kunjungan kenegaraan. Terlepas dari rencana mereka, upaya mereka membunuh Archiduk dengan mengobom iring-iringan mobilnya berakhir gagal. The bomb was thrown by Nedeljko Čebrinović, a member of the Young Serbian Nationalist Movement. There are a few injuries, but Ferdinand and his wife are unharmed. Setelah selamat dari pengoboman ini, Archiduk memutuskan mengunjungi mereka yang terluka dari pemboman di rumah sakit, dan ternyata bertemu dengan orang yang akhirnya membunuh dia. Gavrilo Princip just happens to be standing outside Schiller's Delicatessen when suddenly the Archduke's car turns into Franz Joseph Street. Completely by chance, fate has brought the assassin and his target within 10 feet of each other. Franz Ferdinand dibunuh, dan akhirnya Perang Dunia Pertama dimulai. And it's fair to say that that bullet, that second bullet, has enormous consequences in history. That bullet kills 20 million people. Nomor 3, kapal tersembunyi. Kapal dagang bersenjata mungkin merupakan sebuah keanehan sekarang, tapi cukup umum sepanjang sejarah. Mengingat kebutuhan mempertahankan diri di perairan terbuka, selama masa perang, beberapa dari kapal ini diubah dan digunakan dalam pertempuran. Selama Perang Dunia Pertama, Jerman memodifikasi salah satu kapal perang mereka, Kap Trafalgar, untuk menyerupai kapal dagang Inggris, RMS Carmania, berharap untuk menjebak lawannya. Tapi sayangnya, kapal pertama yang mereka temui adalah RMS Carmania yang asli, yang langsung menyerang dan segera menenggelamkan kapal Jerman tersebut. Nomor 2, Olga membalas dendam. Setelah Igor dari Kiev, penguasa Ruskevan di abad ke-10 dibunuh oleh suku bernama Dervlians, Olga lalu ingin balas dendam. Untuk mencegah perang, Dervlians mengusulkan Olga menikah dengan pangeran mereka yang membunuh suaminya. Daripada menjadi janda yang lemah, Olga mengubur duta besar mereka hidup-hidup, dan beberapa dari duta besar juga dibakar hidup-hidup, dan mereka yang datang ke pemakaman suaminya dibantai. Para Dervlians menyerah, memintanya untuk menyelamatkan hidup mereka, yang disetujui Olga. Tapi dia meminta burung dari masing-masing suku sebagai permintaan maaf. My king has married and I owe my new queen a wedding gift. Kita sih mikirnya dia udah maafin mereka ya. Oh, tapi ternyata dia mengikat kain yang terbakar pada burung-burung ini dan membakar semua atap rumah sehingga seluruh kota mereka terbakar. Sebelum masuk ke pilihan pertama kami, ini beberapa plot twist di kehidupan nyata lainnya. Agen ganda Spanyol, Joan Puyol Garcia menciptakan identitas fasis palsu dan memberikan informasi yang salah kepada Nazi. Juan Pujol, codenamed Garbo by MI5, Alaric by the Abwehr, is probably the most important double agent of all time. Presiden wanita pertama Amerika, Edith, istri Woodrow Wilson, mengemban tugasnya selama lebih dari setahun. Immediately, Edith moved to protect her husband from the burdens of the presidency and began to sort through the piles of papers gathering on his desk. Agen ganda mata-mata tingkat tinggi, Kim Philby hampir memimpin MI6 sebelum dia dan lainnya diungkap sebagai mata-mata Soviet. Furthermore, because I'd been born into the British governing class, because I knew a lot of people of an influential standing, I knew that they would never get too tough with me. They'd never try to beat me up or knock me around. Because if they had been proved wrong afterwards, I could have made a tremendous scandal. Koneksi mafia di FBI. Whitey Bulger membeberkan informasi saingannya untuk mengalahkan lawannya. For 20 years, one man ran the city of Boston. He controlled the cops, the politicians, and the criminals. His name was James Joseph Bulger, but on the streets of Boston, he was simply known as Whitey.
pria yang muncul di pemakamannya sendiri. Tim Dexter memalsukan kematiannya dan kemudian mengamuk saat semua orang tidak terlalu sedih. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Perjanjian damai menghasilkan lebih banyak perang. Perjanjian damai umumnya dimaksudkan untuk menghentikan perang. Tapi perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama malah memulai Perang Dunia Kedua. In many cases they were dealing with factors way outside their control or anyone else's control. Outside anyone's ability to control. How do you control ethnic nationalism? We haven't made such a great job of it today. Para sekutu menuntut ganti rugi dari Jerman yang menghancurkan ekonomi mereka. Jadi saat seorang pemimpin karismatik dan public speaker bernama Adolf Hitler bersama partai Nazinya datang, Jerman tidak siap untuk dieksploitasi. Lalu Perang Dunia II dimulai. Each step Hitler and his government took to counter the Treaty of Versailles reinforced his hold on German society. Walaupun Perang Dunia Pertama disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang, konflik kedua ini akhirnya jadi yang paling mematikan dalam sejarah. Jika perjanjian damai yang tadinya digunakan untuk menghentikan perang, tapi malah memulai perang yang lain, menurut kita sih ini plot twist terbesar di kehidupan nyata. The Treaty of Versailles was supposed to give meaning to the lives of the tens of millions of dead and wounded in the Great War. It didn't do that. It did teach that military conquest alone offers no lasting safety. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi dari video kami.